Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Kita akan coba tentang membicarakan tentang pendidikan, khususnya yaitu pelaksanaan penerapan kurikulum merdeka. Nah, ini kita hanya sharing saja bahwa kita sudah mencanangkan atau pemerintah sudah mencanangkan melalui Kemendikbud itu adanya suatu perubahan kurikulum yang sekarang disebut itu adalah kurikulum merdeka. Nah, dengan berbagai macam teori dan sebagainya dan penjelasan dan sebagainya itu sudah ada di dalam kurikulum merdeka. Yang jadi persoalan itu adalah bahwa ternyata dalam kenyataan masih banyak bapak atau ibu guru yang melaksanakan atau menerapkan kurikulum merdeka itu masih kurang paham, sehingga dalam melaksanakannya pun akan berbeda dengan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, di sini saya akan sampaikan sekurang-kurangnya ada 3 kesalahan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru dalam melaksanakan ataupun menerapkan kurikulum merdeka belajar atau kurikulum merdeka. 3 itu apa saja? Yang pertama adalah tentang kebutuhan belajar siswa. Kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah tidak lain bahwa masih banyak Bapak atau Ibu guru berpandangan setiap siswa yang ada dalam kelas itu memiliki kebutuhan yang sama. Padahal kenyataan bahwa siswa di dalam kelas itu memiliki berbagai macam karakteristik yang berbeda, memiliki keunikan yang berbeda. Nah, itu artinya kalau mengetahui karakteristik yang berbeda dan keunikan yang berbeda, dalam menerapkan pembelajaran pun kita harus berbeda. Jadi tidak bisa dianggap sama, semua sama seperti itu. Nah, ini kesalahannya. Oleh karena itu, menghadapi kenyataan ini, Bapak dan Ibu guru dalam menerapkan kurikulum merdeka dituntut adanya suatu pemahaman tentang masing-masing karakteristik siswa di dalam kelas itu. Tujuannya agar kita dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka itu bisa terpenuhi kebutuhan masing-masing siswa. Di situ, ya. Jadi kesalahannya adalah pada pandangan yang beranggapan kebutuhan siswa dalam kelas itu adalah sama. Untuk menghindari itu, pelajarilah karakteristik keunikan yang ada pada siswa tersebut. Kesalahan yang kedua adalah pandangan terhadap administrasi pembelajaran. Nah, administrasi pembelajaran di sini khususnya pemahaman tentang modul ajar yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, itu bisa diunduh oleh setiap guru. Nah, tujuannya adalah bukan berarti kita harus menggunakan modul ajar itu secara umum atau secara begitu saja. Kita harus tetap mempelajari modul ajar itu untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah kita. Kita perlu adanya referensi lain sehingga untuk menunjang modul ajar yang ada itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Maka jangan heran seandainya kita menerapkan suatu kurikulum merdeka, itu setiap guru memiliki modul ajar yang berbeda-beda. Itu tidak apa. Karena mereka atau Bapak Ibu guru itu akan menyesuaikan sesuai kebutuhan yang ada di kelas dengan mengetahui karakteristik siswa tersebut. Jadi dengan demikian modul ajar yang sudah dipersiapkan itu jadikan referensi saja, dan kita harus mencari referensi lain agar kita bisa menyesuaikan mana yang diperlukan, mana yang dibutuhkan oleh siswa di sekolah kita. Tidak harus sama dengan sekolah lain, bahkan dengan antar guru pun kita juga boleh berbeda. Sedangkan yang ketiga kesalahannya yaitu ada pada tentang pembelajaran proyek lintas mata pelajaran.
Nah, penerapan kurikulum merdeka yang menerapkan adanya suatu proyek lintas mata pelajaran tujuannya adalah ingin mengetahui adanya suatu proses komunikasi antar mata pelajaran, adanya kolaborasi antar mata pelajaran, bukan hanya sekedar hasilnya. Jadi yang dilihat adalah justru prosesnya, bagaimana antar mata pelajaran itu bekerja sama, bisa adanya komunikasi yang baik, adanya suatu kesamaan ataupun hubungan, ada konektivitas antar mata pelajaran. Itu prosesnya itu kita lihat, bukan hanya sekedar hasilnya. Ya. Nah, ini kesalahannya adalah kita hanya melihat hasil dari proyek itu, bukan melihat atau menilai dari prosesnya. Oleh karena itu, kalau kita menerapkan satu kurikulum merdeka dalam menerapkan adanya lintas mata pelajaran atau proyek lintas mata pelajaran, kita harus lihat atau dinilai tentang prosesnya, bukan hasilnya saja. Kalau prosesnya dengan baik, prosesnya adanya komunikasi dengan baik antar mata pelajaran, maka hasilnya akan sebaik mungkin. Nah, itu jadi dalam melakukan ajaran kita harus tinggalkan atau hindari kesalahan-kesalahan tersebut. Adanya 3 kesalahan tersebut, yaitu tentang pandangan terhadap kebutuhan semua siswa dianggap sama, tentang modul ajar atau administrasi pembelajaran, kita harus juga ada kreativitas, dan yang ketiganya adalah tentang pelaksanaan proyek lintas mata pelajaran. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.